kita mulai belajar, silahkan satu orang seperti biasanya setiap hari Sabtu ya. Siap, Bro. Sebelum kita mulai proses belajar kita, ibu absen dulu. Agatha, Alia, Ananda, hadir Bu. Anggun, Aditya, Aulia, Ailo, Kalista, Catherine, Chelsea Agape, Chelsea bentar lagi, Chelsea Ongkapia, Cindy, Desi, Dea, Kiki, Enia, Erwin Kasna, Ernila, Fabio, Fergin, Fitri, Gilbert, Hermon, Iwan, Inka, Jonathan, Marsialia, Mas Nur, saya Bu. Mia, saya Bu. Nadia, saya Bu. Nasiwa, hadir Bu. Hani, hadir Bu. Remalia, India, terakhir Ivan. Oke, hanya satu orang ya yang hadir. Baik, untuk hari ini adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama boleh semua lihat di depan. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan. Berarti yang menjadi topik pembahasan kita nanti yang pertama adalah wilayah Aceh. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan Singaparna dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perlawanan Kalimantan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis perlawanan masyarakat Karo dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu membuat hasil
analisis dan hasil diskusi dalam bentuk laporan sederhana yang dituangkan dalam LKPD dan pembuatan infografis. Paham? Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, lihat dulu foto yang Ibu tampilkan. Kira-kira apa ya yang bisa kalian jelaskan mengenai foto tersebut? Silakan angkat tangan siapa yang bisa. Ya, oke, silakan Aulia. Oke, penjajahan oleh negara Jepang. Dari mana tahu itu kalau penjajahan dari negara Jepang? Ada bendera Jepang. Oke, ada bendera Jepang yang ditempatkan di penampang ataupun senjata yang digunakan oleh tentara Jepang. Oke, lagi apa lagi? Apalagi kira-kira? Silakan. Kalau Aulia tadi bilang ada tentara Jepang, Bu. Dari mana tahu tentara Jepang ini? Ada bendera. Apalagi yang bisa kita lihat dari foto yang Ibu tampilkan ini? Oke, silakan. Dari pakaiannya, Bu. Oke, dari pakaiannya, Bu. Ini kayaknya orang Jepang ini. Biasanya kalau orang Indonesia celananya pendek gitu. Oke, jadi banyak yang bisa kita ambil dari foto tersebut yang berkaitan dengan materi kita. Jadi ini adalah foto tentara Jepang. Kalau kita lihat lagi, berarti ini adalah waktu masa melakukan pertempuran ataupun peperangan. Kita kaitkan dengan daerah yang kita angkat tadi. Ada di Aceh, Singapura, Kalimantan, dan yang terakhir adalah Tanah Karo. Oke. Terus selanjutnya Ibu putar video singkat mengenai perlawanan yang ada di wilayah Tanah Karo. Sorry, yang ada di wilayah Aceh. Aceh belum keluar. Ini perlawanan masyarakat Aceh. Cinta ini yang menamar racun yang merupakan seorang agama yang juga masih keturunan dari seorang ulama sejak remaja dan juga menjadi sangat aktif dalam belajar ilmu agama di samping dalam pendidikan di school di sekolah kolonial di anak-anak pribumi yang dari desa yang juga belajar agama dan ulama. Jadi bahan dalam ilmu agama di berbagai tempat seperti di Tanjung sama dan kali pada Aceh pada tahun 1937 berubah menjadi diangkat dari pemimpin pesantren dan 3 bulan Muhammad yang meninggal dunia pada masa itu. Di bawah pimpinannya pesantren yang cukup mengalami banyak perubahan juga menjadi juga mengadakan hubungan dan kerjasama dengan ulama di seluruh Aceh. Sikapnya yang meninggalkan dari hakim ketika membaca hikayat Quran sendiri. Oleh karena itu selama memimpin pesantren yang juga memberikan pelajaran
ada peristiwa santinya ketika Belanda menyerah tahun 1942 itu menjadi tidak mudah termakan oleh propaganda yang disebarkan di pasukan Jepang. Sebaliknya dia merasa anti dan benci terhadap Jepang yang bersikap sebagai beta yang sangat benci masa itu. Orang rakyat jadi semangat kita mungkin dalam buku menjadi pada 1942 buku menjadi dengan ada kejadian sama atau sebelumnya yang sekaligus kedua jadi menjadi sebenarnya dia langsung tidak ada fungsi karena ada salah satu itu untuk melakukan perlawanan namun dalam kasus tidak sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin benci. Misalnya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi untuk Jepang menjadi wilayah Jepang. Namun Hayashi justru berakhir terbuka sangat masa juga menjadi untuk menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Menawarkan hal itu karena kami menyuarakan pasukan Jepang ketika ada menjadi semua itulah yang menandai awal negara menjadi tanpa perlawanan dengan Jepang. Karena itu tentulah menjadi berhasil lolos sekitar dari Jepang. Berikutnya setelah lolos dari pertemuan pertama juga menjadi dan berikut yang berbagai upaya kampung di kecamatan Mulia setelah hari perjalanan dia terjadi pertempuran setelah hari Jepang mengumumkannya dan kemudian terjadi pertempuran sendiri perasaan mana itu pasti dalam menjadi kalah dalam dua pasukan kejayaan kemudian kedua menjadi dan pengikut yang terjadi pada tanggal 9 1942 setelah pertempuran selesai jenazah dua menjadi dibawa ke daerah Jepang dan dimakamkan di sana. Oke, yang kedua, video yang kedua, Ibu akan menampilkan video mengenai perlawanan masyarakat Singaparna. Silakan ditonton. Perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna adalah perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna terhadap Jepang pada tanggal 25 Februari tahun 1944. Perlawanan ini terjadi pada rakyat Singaparna diharuskan melakukan kegiatan sekirei atau disebabkan oleh Dewa Matahari. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang mengharuskan rakyat Singaparna untuk melakukan sekirei. Sekirei adalah tradisi untuk Dewa Matahari dengan cara dan tidak bisa dia mati. Yaitu Zainal Mustafa memimpin sebuah pesantren di Singaparna, Tasikmalaya. Kebijakan tersebut adalah tradisi sekirei bertentangan dengan hukum Islam. Kiai Zainal Mustafa mengupayakan agar para santrinya menghindari tindakan keyakinan Tuhan. Ia meminta para santrinya untuk memperkuat keyakinannya dan juga mengajarkan mereka bela diri silat. Namun, persiapan Kiai Haji Zainal Mustafa terus oleh Jepang. Tanggal 24 Februari tahun 1944, tulisan Jepang datang untuk menangkap Zainal Mustafa. Namun, berkat perlawanan dari rakyat dan para santri, Jepang gagal menangkap Zainal dan mengumpulkan Tasikmalaya. Melihat upaya masyarakat yang menolak kebijakan Jepang memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas yang dimaksud adalah militer Jepang mengirim pasukannya pada tanggal 25 Februari tahun 1944 untuk menyerang Kiai Haji Zainal Mustafa dan rakyat Singapura.
Sedangkan perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal bersama dalam menyambut rasa untuk kawan-kawan dari reformasi dan menangani perkembangan politik. Zainal juga meminta para santrinya untuk menyiapkan lagu rutin dan melawan di panggung. Ya, dalam dia singkatan mengalami kekerasan, dia singkatannya dijalankan oleh Jepang dan Kiai Haji Zainal Mustafa didahului bukan masih. Dari peristiwa perlawanan yang singkatnya dampak yang terjadi adalah sebagai berikut. 86 santri meninggal di Singaparna karena disiksa, 4 orang meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa, sebanyak 8 orang meninggal di penjara Sukamiskin dan 10 orang mengalami cacakan. Oke, video yang ketiga ini adalah perlawanan masyarakat Kalimantan yang dipimpin oleh Panglima. Pada 1942, berhasil Kalimantan dari masa penjajahan Jepang menjadi salah satu periode tergelap dalam sejarah Indonesia, sehingga memicu perlawanan dari rakyat. Di Kalimantan, perlawanan terhadap Jepang dilakukan secara besar-besaran di Kalimantan Barat dan Selatan. Gerakan perlawanan ini dipicu oleh berbagai sebab, tetapi umumnya karena tindakan Jepang yang sewenang-wenang. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang sangat kompleks. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 19 Desember tahun 1941. Setelah berhasil mengusir Belanda tanpa mendapat perlawanan berarti, Jepang pun mudah menguasai kota-kota pedalaman seperti Musibau dan Sanggau, hingga kota besar seperti Banjarmasin. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, ada 2 buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura, pertambangan, dan Sumitomo, perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang mempekerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa pro-usia. Hal inilah yang kemudian memicu perlawanan. Tekad perlawanan di Kalimantan Barat semakin besar saat kebijakan sewenang-wenang Jepang ditambah dengan disiplin keras yang diterapkan pemerintahan militernya. Pasalnya, rakyat Kalimantan Barat dipaksa menghukum untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Tindakan yang dilakukan Jepang ini tidak dapat ditoleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan diri rakyat. Jepang mencurigai adanya komplotan-komplotan dari kalangan orang Cina, pejabat, dan Sultan Kalimantan Selatan akan melakukan perlawanan. Semua kalangan itu kemudian dihancurkan melalui penangkapan-penangkapan di pada Juli tahun 1943. Selain itu, sebanyak 1.000 orang lainnya dipenjara, termasuk 12 sultan. Di Kalimantan Barat, hal sama juga terjadi antara September tahun 1943 sampai awal tahun 1944. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1943, tokoh-tokoh masyarakat Pontianak dari berbagai golongan mengadakan pertemuan rahasia di Gedung Medan sepakat untuk merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Namun, rencana tersebut tercium pihak Jepang. Akibatnya, sebelum perlawanan dilancarkan, Jepang lebih dulu menangkap dan membantai rakyat serta beberapa tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Perlawanan rakyat Kalimantan tidak tahan dengan kekejaman Jepang. Pada akhir 1944, orang-orang Dayak mulai melancarkan serangan. Meski berhasil membunuh beberapa orang Jepang, perlawanan mereka belum memberikan hasil yang berarti. Bahkan perlawanan rakyat dibalas oleh Jepang dengan akibat-akibat yang sangat buruk. Pada awal 1945, orang-orang Dayak di daerah Hulu Kapuas di pedalaman Kalimantan Barat bangkit melawan Jepang.
Pasukan Jepang yang sibuk menghadapi pendaratan pasukan sekutu pun menjadi kelabakan. Bahkan kegarangan orang Dayak dalam bertempur membuat banyak prajurit Jepang melarikan diri ke hilir. Hal itu membuat orang-orang Dayak semakin berani memasuki Pontianak dengan membawa senjata tajam, termasuk senapan, tombak, parang, dan sopit. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Bang Suman, yang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari tahun 1945. Hingga tanggal 13 Mei tahun 1945, kondisi di Kalimantan Barat kian memburuk, terutama setelah kedatangan mandor perusahaan kayu Jepang, Osaki. Selain kejam, Osaki memaksa ingin menikahi gadis Dayak. Apabila niatnya itu ditolak, ia mengancam akan membunuh ayah gadis itu. Pada akhirnya, Langsuma memepel Osaki dan membakar satu perusahaan ekspedisi yang dikelola Komandan Kempe Taikaisu Nagatani di Riau. Selain itu, pimpinan perusahaan kayu lainnya di Nisira, Suzuki, juga dipenggal. Peristiwa ini semakin membakar semangat orang-orang Dayak untuk melakukan perlawanan. Gerakan perlawanan pun berkembang luas ke segenap hukum Dayak di Hulu, pesisir, dan pedalaman Kapuas hingga Melawai, Barito, dan Mahakam. Sementara itu, Jepang yang semakin panik segera mengerahkan pasukannya dan terjadilah pertempuran hebat antara laskar Langsuma dan militer Jepang di Riau. Sayangnya, Langsuma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Kendati demikian, harapan rakyat Kalimantan untuk mengusir Jepang terkabul. Pasalnya, 3 bulan setelah kematian Langsuma, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, video yang terakhir ini berkaitan dengan perlawanan masyarakat Karo. Terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan 7 kota dan kabupaten dengan luasan 2.127,25 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 8 jiwa dengan kepadatan 130 jiwa per kilometer persegi. Akan tetapi jika dilihat dari kata masyarakat Karo, maka suku Karo tidak saja menempati atau berdomisili pada umumnya hanya pada satu daerah saja, yakni Kabupaten Karo, tetapi banyak tersebar ke daerah Medan, daerah Deli Serdang, Pakpak, pinggiran Danau Toba yaitu Tonggi, dan lain sebagainya. Masyarakat Karo juga dikenal mau bergaul, sudah bergaul dengan orang di luar sukunya atau kelompoknya juga. Salah satu hal ini terbukti dengan adanya Guru Patimpus Miring Lawi sebagai pendiri kota Medan yang menikahi putri dari Raja Pulau Kayan seorang Melayu. Adanya penampilan warga luar suku Karo dan istilah adat sangkep ngeru atau rambut citelu. Walaupun dengan karakter yang supel, mudah bergaul atau berbau, tetapi masyarakat suku atau etnis Karo tidak mau ditindas atau dijajah. Hal ini terbukti dari adanya sistem kurung yang pada saat itu sampai ke Medan, sistem Sipayak, perlawanan dalam makan dari desa Batu Karang yang kini sudah menjadi pahlawan nasional yang memberikan suatu bentuk perlawanan terhadap Belanda. Walaupun Belanda sendiri pada saat baik secara budaya dan penyebaran agama Kristen tradisionalis untuk menerima misi mereka dalam menguasai tanah jajahan. Perang Jepang, perang Sugar, perang Aceh, dan perlawanan Jamin Ginting atas terbentuk loyalitasnya terhadap NKRI yang juga sekarang sudah menjadi pahlawan nasional. Dikarenakan loyalitas masyarakat suku Karo dan kecintaan pada daerah dan kawasannya, sehingga tidak mudah bagi penjajah itu sendiri untuk menguasai
Karo dan wilayah itu sendiri. Pada tahun 1900-an, banyak tokoh Karo pada terhubungan untuk mempertahankan tanah Karo dari sebuah kolonial Belanda, sehingga disebutlah adanya musyawarah liga di bawah pimpinan Partai Keadilan. Musyawarah di Payung sekarang merupakan suatu kecamatan di Kabupaten Karo. Musyawarah Kutabu di bawah kepemimpinan Kapolong, sehingga pada saat itu saat jarang terjadi penculikan, pembunuhan dikarenakan perlawanan terhadap penjajah. Dan juga daerah Karo tentu susah ditaklukkan oleh penjajah dan kolonialisme Belanda. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, masyarakat Karo oleh para pahlawan yang gagah berani dan pantang menyerah tetap mempertahankan dan menegakkan NKRI. Maka pada saat itu terbentuklah 3 barisan perjuangan di tanah Karo, yaitu A. Ketentaraan yang akhirnya bernama Tentara Nasional Indonesia di bawah pimpinan Jadi Ginting. B. Laskar Napindo Halilintar dipimpin oleh Slamet Ginting. C. Laskar Barisan Harimau Liar dipimpin oleh Payung Lakon. Segala bentuk perjuangan, perlawanan dan pertahanan serta mempertahankan NKRI tidak sia-sia hingga kemauan rakyat Indonesia secara umumnya tercapai dengan terbentuknya NKRI tanggal 17 Agustus 1950 agar terpenuhi cita-cita proklamasi 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Falsafah Pancasila yang di 1945 diberlakukan kembali. Walaupun kemerdekaan dan demokrasi telah tegak berdiri, peran generasi penerus tetaplah dibutuhkan secara pendidikan, keagamaan, perekonomian, ilmu dan teknologi, serta komunikasi, agar NKRI tetap tumbuh dan menjadi rakyat yang berdikari dan tidak gampang menjadi berubah, yaitu politik pecah belah yang pernah dijalankan oleh kolonial Belanda sebagai penjajah pada zaman dulu. Oke, jadi ini tadi ada 4 video yang Ibu tampilkan berkaitan dengan perlawanan masyarakat yang ada di wilayah Nusantara. Yang pertama tadi dari wilayah yang kedua yang ketiga yang keempat. Oke, jadi nggak tahu kita siapa-siapa masih banyak daerah selain yang 4 ini yang melakukan perlawanan terhadap kekejaman tentara Jepang atau Belanda. Yang kita bahas hanya 4 ini, 4 kelompok nanti itu. Oke, untuk tahap selanjutnya, Ibu bagi kelompok, Ibu tentukan ketua. Ketua nanti yang memilih anggota kelompok harus berbaur laki-laki dan perempuan. Paham? Oke, untuk kelompok 1, Ibu pilih Nadia sebagai ketua kelompok. Kelompok 2 Ferdin, kelompok 3 Ananda, kelompok 4 Aulia. Kelompok 1 meja 1 2, kelompok 2 3 4, 3 meja ini 4 ini. Silakan ketua kelompok ke meja masing-masing dan pilih anggota masing-masing. Harus campur, tidak boleh perempuan-perempuan semua ataupun laki-laki semua. Silakan. 1, 2, 3, 4. Ya. Tadi di mana? Oke, orangnya nggak pindah. Oke. Terlebih 5. Oke, jadi tugas untuk hari ini berkaitan dengan pembuatan infografis.
infografis ini adalah oke, udah ketua. Oke, jadi infografis ini adalah salah satu bentuk proyek ataupun produk yang akan kalian hasilkan nanti. Silakan satu dulu. Empat kelompok, silakan buat di sini apa kamu rasa yang penting yang berkaitan dengan tema ataupun topik yang menjadi pembahasan setiap kelompok. Seperti kelompok 1 nanti akan membahas tentang perlawanan rakyat Aceh. Silakan buat semua di sini. Mau kata-kata, mau foto, silakan buat sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin. Ini adalah bentuk proyek ataupun produk yang akan kamu buat hari ini dan di hari Kamis nanti. Hari Kamis nanti akan dipresentasikan. Paham? Oke. Jadi ini LKPD, di sini nanti kalian rancang semua. Apa yang menjadi inti dari materi kalian? Semua dibuat di sini. Bahan-bahannya apa aja? Karton, spidol, lem, segala macam yang kalian tentukan semua dibuat di sini. Ini nanti ada jadwal. Jadwalnya kita buat hari ini dan hari Kamis. Hari ini nanti kalian sudah mulai kerja buat proyek. Kalau tidak selesai nanti, hari Kamis akan kita lanjutkan. Ibu kasih nanti waktu berkisar 20 menit untuk melanjutkan ataupun merekas hasil proyek kalian. Dibuat semua di sini, waktunya kapan, lokasinya di mana, ataupun tempatnya di mana. Paham? Oke. Nah ini dia. Nanti sebelum berakhir pembelajaran kita, Ibu kasih waktu 5 menit setiap kelompok untuk mempresentasikan sampai tahap mana sudah selesai hari ini. Apakah sudah dibuat ataupun sudah digunting foto-fotonya, atau sudah dibuat kata-katanya, LKPD-nya sudah diisi, nanti itu akan dipresentasikan. Paham? Paham. Untuk kelompok 1, Ketua Nadia materinya yaitu berkaitan dengan perlawanan masyarakat Aceh. Kelompok 2 berkaitan dengan perlawanan masyarakat Singaparna. Kelompok 3 berkaitan dengan perlawanan masyarakat Kalimantan. Kelompok 4 yaitu berkaitan dengan perlawanan masyarakat Karo. Lihat semua di atas ya, di atas sudah ada semua. Kalian? Oh, nggak ada, Bu. Kami nggak ada, Bu. Ini dulu. Oke, kalau ada yang bingung atau kurang paham, boleh bertanya ya.
Tadi saja waktu kita mengerjakan laporan sederhana di kajian BLKPD itu harus dilakukan. Kalau proyek produknya nanti tidak selesai hari ini tidak apa-apa. Beliau soalnya. Ada apa yang juga itu? Kalau mau lebih kreatif atau mau cari inspirasi tentang pembuatan infografis, silakan buka handphone masing-masing. Lihat contohnya. Contoh pembuatan infografis. Ini adalah harus ada kata-kata. Kata-kata kan? Bu, kata-katanya enggak dari buku, tapi intinya ada kita sama. Ada saja kan? Silakan dilihat handphonenya kalau buat yang kreatif. Ibu, ada di Kalimantan Pak. Kalimantan. Lawan masyarakat tadi sampainya kan materinya Aceh, Singaparna, Kalimantan, kalau masih yang buat judul atau tema yang menarik, silakan boleh. Analisis
Infografis yang berisi informasinya, kata-kata ini boleh kata-kata sendiri, tapi konteksnya masih tetap sama ya. Beda-beda loh, Kalimantan Selatan beda-beda. Jangan Kalian sendiri kondisi kalian jangan Gimana ditaruh? Apa isinya?
Oke, jadi itu boleh boleh juga kelompok 3 ada masalah? LKPD bisa membuatkan LKPD kalian? Yang ini tadi kan intinya ketika kalian alat dan bahan. Kemudian ini lihat yang pertama. Menempel jam berapa? Oke, di sini kita mau apa ya? Apa yang jadi jika kan
Apa nih? Kalimantan. Oh iya. Wis lo bikin pengalaman dari tahun apa? Kau bicara cara buatnya. Kita kan nggak betul soalnya. Ini kan luar banget. Jadi ini kan bisa. Aku ngasih tahu lagi. Kan apa? Ini ada. Kalimantan pada tapi dilakukan dari tadi Pak kami ya sampai kita
Tapi kalau begitu kalau kita sih nggak terbaca. Nah, itu orang tindakan sekere hanya video aja, misalnya kalau kalian foto aja, Singapura, Kalimantan, karo,
ya. Aduh, ribetnya antara wow, kalian. Nanti ada ini melakukan orang yang ada nampak?
Ibu, pulang ya nak. Hilang jadi dulu. Jadi siapa? Ini Ya mau ngapain? Nanti bikin. Nah, sini ikut Pangku, Mak. Oke. Bagus, Bi, pelan-pelan nih.
Tapi Bu, misalnya dikatakan Paknya aja. Ini ada nanda modal dong. Setiap kelompok sudah membacakan sampai di mana sudah kalian mengerjakan ini dari Aceh. Sekarang sudah pernah ya?
Ingat ya, dia sampainya itu nanti ini membuat pekerjaan selanjutnya itu berarti Itu tuh udah dengarkan, sudah mulai dikerjakan infografis dan laporan sederhananya kan? Sudah setengah jalan. Jadi supaya tahu kita sampai mana sudah kalian kerjakan, silakan kelompok Aceh ke depan. Bu, 12 orang, hanya 6 orang atau 5 orang yang terdepan, sudah kalian kerjakan. Ayo silakan, cepat. Yang infografis sudah. Mari kita lihat dan dengarkan. Teman-teman, yang baru saja kami kerjakan yaitu tentang Tengku Abdul Jalil. Jadi ada foto, terus menempelkan karton kardus, dan itu pembuatan judul. Nah, jadi sedikit pengetahuan tentang Abdul Jalil, dia adalah pemimpin pesantren karena sebelumnya itu adalah gurunya, di mana gurunya namanya Tengku Ahmad dan beliau meninggal dunia. Dan Tengku Abdul Jalil
yang menggantikan beliau. Terus pada saat itu Bapak Abdul Jalil juga melakukan peperangan pertama, tapi dia lolos dari peperangan itu. Tapi 3 hari kemudian tentara Jepang menemukan tempat persembunyiannya, dan pada akhirnya di situ Abdul Jalil dan juga tentara dan juga Abdul Jalil dan juga melakukan peperangan di mana jadi kamu masuk bahan kampus 855 di kita, terus kami bisa mendapatkan kardus di jam 9 di komputer dan pembuatan itu di Astra di jam 9 terus Oke, jadi ini materi ini hasil kerja dari kelompok 1 menempel foto Abdul Jalil di rekor dan sudah selesai membuat judul. Oke, kasih aplaus untuk kamu. Kalau mau ditahu silakan. Saya untuk foto buat foto atau tema jadi setelah kami saya konsultasinya yaitu kesimpulan dari apa yang diperkenalkan dari Sahabat Singaparna, yaitu perlawanan rakyat Singaparna adalah aksi perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna pada 25 Februari 1992. Bahan dan alatnya yang tertulis itu gunting, rem, spidol, teropong, kami, nominal paper clip, double tip, kertas kami, sticky note, stabilo, dan rambut perak. Kegiatan yang sedang dilakukan yaitu menyusun gambar pertama. Oke, setelah itu juga kami ada menggambar tokoh, teman, dan yang ketiga melukis judul, dan yang keempat menyusun gambar. Oke. kasih aplaus untuk Oke, silakan kelompok Kalimantan. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan ibu guru dan pembimbing kami di lab komputer yang akan melanjutkan LKPD di hari Kamis nantinya. Di sini kami memiliki konsep seperti poster pop-it ataupun pop-up yang nantinya kami akan menaruh etnis Dayak ataupun Kalimantan untuk menambah kesan sejarahnya lebih besar lagi. Dan kami telah memotong beberapa kertas yang telah disiapkan untuk menambah kesan sejarah yang nantinya akan kami tampilkan di dosen kami nantinya. Dan kami telah menyampaikan beberapa kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman kami Aiza. Masyarakat Kalimantan tidak menambah supaya sumber Apa tadi yang dilakukan yang itu
Dan yang terakhir ada organisator. Oke, kasih apa untuk kelompok? Udah tadi ada jadi kami dari terkait perlawanan yang menang masuk. Jadi di sini kami membuat infografis di mana infografis dalam infografis tersebut terdapat sejarah Karo, juga pejuang-pejuang yang memperjuangkan perlawanan dengan Karo, yaitu ada Firas Bangun dan Jamin Titik. Jadi di sana nanti akan ada mengenai biodata dan tentang bagaimana perlawanan kedua orang ini dalam memperjuangkan lawan Karo. Oke teman-teman, setelah kami melihat video yang sudah direview, kami dapat menyimpulkan terjadi perlawanan masyarakat Karo yang dipimpin oleh Jamin Titik dan Firas Bangun atau yang disebut Sigara Mata. Perlawanan mereka penuh pengorbanan, bukan hanya sekedar penumpasan politik dan militer negara penjajah, tetapi juga menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia. Dan ada yang kami dan rencana pembuatan lapor sederhana dan kami gunakan, yaitu yang pertama daftar, gunting, lem, gambar tokoh, kertas nasi, kartus, map, pulpen, spidol, origami dan sebagainya. Oke, Kemudian nanti pada pukul 14 di bawah hari selesai kami akan menyelesaikan infografis kami. Lalu pada hari Kamis pada pukul 10.30 kami akan mempresentasikan infografis kami. Oke, kasih aplaus. Oke. Jadi perlu dikatakan infografis yang mulai kita kerjakan hari ini yang masih setengah pengerjaannya, hari Kamis nanti akan kita lanjutkan mengerjakan infografis tersebut dan nanti langsung akan kita presentasikan apa-apa saja yang kalian buat di infografis tersebut. Paham aku? Oke, jadi untuk hari Kamis nanti kita jumpa lagi di ruangan ini, bawa semua alat dan bahan yang sudah kita persiapkan. Sampai di sini perjumpaan kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi.